Halo adik-adik semuanya, apa kabar? Dahsyat, luar biasa, yes. Adik-adik semuanya sudah siap mendengarkan firman Tuhan hari ini? Sudah siap ya? Kalau gitu kakak mau ajak adik-adik untuk bernyanyi hati-hati gunakan tanganmu. Kita nyanyi sama-sama ya. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan matamu. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan matamu. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Oke adik-adik, semakin bersuka cita ya, kakak juga bersuka cita hari ini. Oke adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita Alkitab hari ini, kakak mau ajak adik-adik untuk berdoa dulu ya. Oke, tapi kakak mau ajak adik-adik nyanyi lagi. Nyanyi. Mana tangan yang kiri, yang kanan. Halo, apa kabar? Baik-baik saja. Bertemu, dilipat, berdoa. Mari kita satu dalam doa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan pada hari ini Engkau telah kumpulkan kami Tuhan, adik-adik balita untuk sekolah minggu secara online. Kiranya Engkau memberkati kami sehingga kami dapat sekolah minggu dengan baik Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke adik-adik, kakak akan bacain Alkitab buat adik-adik di rumah ya. Buat yang udah bisa baca, yang udah bisa buka Alkitab, kita buka Alkitab sama-sama ya. Dari Lukas 10 ayat ke-38 sampai 42. Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Kakak bacain buat adik-adik di rumah ya. Judul perikopnya Maria dan Marta. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria.
Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Oke adik-adik, kita telah membaca Alkitab ya. Judul perikop tadi tentang apa? Tentang Maria dan Marta. Nah, Maria dan Marta ini saudaraan adik-adik. Jadi ceritanya waktu itu Tuhan Yesus bersama murid-muridnya lagi dalam perjalanan adik-adik sampai tiba di sebuah kampung. Nah, di kampung itu ada rumahnya si Marta. Habis itu Marta menyuruh Tuhan Yesus untuk masuk untuk duduk. Kemudian adik-adik, tadi di rumah itu ada siapa? Ada Maria dan ada Marta. Mereka berdua berbagi tugas loh. Tadi kalau Marta melayani Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Sedangkan Maria, dia duduk di dekat kaki Tuhan Yesus untuk mendengarkan Tuhan Yesus adik-adik. Jadi mereka berdua sama-sama tetap berbuat baik dengan cara sama-sama melayani ya. Nah, adik-adik, kakak punya cerita tentang Mombi dan Loli. Kita tonton sama-sama ya. Suatu hari, ibu sibuk mencuci baju. Selesai mencuci, ibu mau mengeringkan baju-baju itu. Tapi gawat, pengering mesin cucinya tiba-tiba rusak. Padahal cucian ibu sedang banyak sekali. Ibu jadi bingung. Lalu Mombi dan Loli pun datang. Mombi menawarkan bantuan kepada ibu. Ibu membagi tugas kepada Mombi. Ibu memeras baju-baju yang masih basah, sementara Mombi memasukkan baju-baju yang sudah diperas itu ke dalam ember. Sedangkan Loli membantu ibu menjemur. Ibu dan Loli menjemur pakaian itu di halaman rumah. Ibu menjemur baju dan pakaian lainnya, sementara Loli menjemur kain-kain kecil dan kaos kaki. Selesai menjemur, Mombi membawa jus jeruk untuk ibu dan Loli. Segar sekali. Mereka duduk di bangku taman sambil beristirahat terkena angin. Nah, adik-adik, tadi kita udah lihat kisahnya Mombi dan Loli. Nah, tadi di kisah itu mesin cucinya ibu rusak ya. Karena mesin cucinya ibu rusak, jadinya ibu nggak bisa nyuci pakai mesin deh. Jadi mesti cuci pakai tangan. Jadi ibu manggil Mombi dan Loli. Tadi Mombi tugasnya apa? Mombi tugasnya memeras cuciannya. Nah, kalau Loli bertugas bersama ibu untuk menjemur pakaian. Abis itu mereka sama-sama bersantai bersama-sama ya. Kisahnya Mombi dan Loli sama seperti kisahnya Marta dan Maria. Mereka sama-sama mau berbagi tugas ya adik-adik. Nah, walaupun adik-adik masih kecil, adik-adik tetap juga bisa loh berbagi tugas dengan kakak-kakaknya atau adiknya. Misalnya adik-adik membantu merapikan mainan setelah bermain bersama kakaknya atau adiknya. Nah, kakaknya juga bisa misalnya mencuci piring atau nyapu halaman atau nyapu rumah. Pokoknya yang adik-adik bisa lakukan, adik-adik lakukan ya untuk membantu orang tua adik-adik. Pasti orang tua adik-adik sangat suka deh. Sangat suka dengan perbuatan adik-adik yang membantu pekerjaan rumah.
Nah, misalnya adik-adik juga yang belum punya kakak atau adik yang masih sendirian di rumah bersama mama papahnya. Misalnya adik-adik seperti kisahnya Sofi. Dia anak tunggal loh, tapi dia mau membantu mamahnya menyapu rumah. Dia juga mau merapikan rumah. Pokoknya apapun itu kita harus tetap berbuat baik dengan cara berbagi tugas. Berbagi tugas di rumah atau adik-adik juga di rumah karena lagi sekolah online, adik-adik tetap belajar dengan giat. Itu merupakan suatu perbuatan yang baik juga loh. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, mari kita belajar untuk sama-sama membantu orang lain atau membantu orang tua kita. Tadi contohnya apa? Yaitu merapikan mainan setelah bermain. Jika adik-adik bisa merapikan, kenapa nggak dirapikan? Jadi dirapikan ya. Jadi perbuatan membantu orang tua itu salah satu perbuatan baik loh adik-adik. Dan Tuhan sangat suka dengan perbuatan kita yang baik. Firman kakak pada hari ini telah selesai. Kakak mau ajak adik-adik untuk berdoa dulu. Mari kita bersatu hati dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan pada hari ini Engkau telah memberkati kami untuk sekolah minggu Tuhan. Ya Tuhan, kiranya kami menjadi anak-anak-Mu yang tetap berbuat baik Tuhan kepada siapapun dan dimanapun kami berada. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke adik-adik, sampai ketemu minggu depan lagi sama kakak. Dadah.